Oke, cek cek. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marif Farel Johar Darmansyah dengan NPM 24 ya. Jadi pada video hands-on kali ini saya akan menjelaskan laporan hasil analisis manajemen proyek IT untuk mengganti tugas UTS ya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil analisis manajemen proyek IT dengan judul Sistem Smart Gate RFID berbasis MQTT dan InfluxDB untuk optimasi keamanan akses real time dengan algoritma non-blocking. Jadi presentasi ini akan menjelaskan identitas proyek, stakeholder yang terlibat, terus kebutuhan sistem, ruang lingkup proyek, work breakdown, struktur atau WBS, hingga simulasi perubahan ruang lingkup proyek. Jadi selain membahas sisi teknis, penelitian ini juga menjelaskan bagaimana konsep manajemen proyek diterapkan agar dapat menjalan secara terstruktur ya, efisien dan sesuai target. Jadi pada slide pertama ini kan uh, adalah identitas proyek dan para stakeholder yang terlibat gitu ya. Jadi proyek ini merupakan pengembangan sistem keamanan akses berbasis IoT yang dirancang untuk mengurangi latensi atau keterlambatan sistem melalui struktur non-blocking. Jadi fokus utama pada Jadi fokus utama project ini adalah menciptakan sistem smart gate yang mampu bekerja secara real time dengan respon cepat dan stabil. Jadi yang dimana judul kami di sini adalah tadi itu sistem smart gate RFID berbasis MQTT dan InfluxDB untuk optimasi keamanan akses secara real time ini dengan algoritma non blocking adalah jadi project kami yang tersusun. Jadi dalam proyek ini kan terdapat beberapa stakeholder dengan peran yang berbeda. Yang di sini saya sebagai project leader bertanggung jawab terhadap manajemen proyek, desain arsitektur jaringan MQTT dan koordinasi penyusunan laporan. Kemudian terdapat technical lead hardware yang bertanggung jawab terhadap desain rangkaian elektronik, uh, perakitan hardware, dan pengembangan firmware non-blocking. Selanjutnya ada backend developer bertugas mengelola Docker, konfigurasi InfluxDB dan Node-RED. Dan QA dan data analisis bertugas melakukan pengujian sistem, validasi data, dan analisis hasil pengujian latensi. Terus ada documentation, spesialis bertanggung jawab terhadap dokumentasi teknis, desain interface, telegram bot, dan finansial laporan. Setelah itu, tim utama terdapat juga dosen, pendamping sebagai quality assurance, dan pemberi arahan metodologi. Kemudian Belmawa sebagai project sponsor melalui skema PKM 2006. Lalu dari slide ini juga dapat dilihat bahwa project tidak hanya fokus pada coding, tapi juga membutuhkan pembagian peran yang jelas agar terjalan lebih efisien gitu ya. Jadi pada slide ini akan dijelaskan mengenai project requirement atau kebutuhan project. Jadi kebutuhan project di bagian di sini terjadi membagi dua ya, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Pertama ada kebutuhan fungsional di sini. Sistem kan harus mampu membaca UID atau kartu RFID menggunakan sensor RC522 gitu ya. Pada frekuensi 13,56 MHz serta secara akurat. Jadi kemudian di sini ada motor
servo SR SG90 yang digunakan sebagai simulasi palang pintu otomatis. Selain itu juga terdapat active buzzer yang berfungsi sebagai indikator suara ketika akses berhasil atau gagal. Terus data UID dan satu sistem kemudian dikonversi ke format JSON agar mudah ditransmisikan. Selanjutnya komunikasi data menggunakan protokol MQTT melalui Node MCU ESP8266 dan MQTT dipilih karena ringan dan cocok untuk sistem IoT real time. Data yang diterima itu kemudian divalidasikan ke Node-RED sebelum disimpan ke database InfluxDB, yang dimana database InfluxDB ini digunakan karena mampu menyimpan data berbasis waktu atau time series dengan presisi yang tinggi. Sistem ini juga memiliki fitur notifikasi Telegram secara real time dengan delay kurang dari 1 detik. Bagian terpenting dari proyek ini adalah penggunaan algoritma non-blocking menggunakan fungsi mills ya. Yang terus algoritma ini juga digunakan untuk menggantikan delay agar microcontrollernya itu tetap responsif walaupun menjalankan banyak proses secara bersamaan. Selanjutnya di sini terdapat dashboard monitoring untuk melihat log aksesnya ya, status sistem secara real time ya. Kemudian kebutuhan non fungsional. Di sini ada sistem ini ditargetkan untuk memiliki rata-rata latency di bawah 10 milidetik. Terus konvensi WiFi juga harus stabil dengan target RSSI minimal minus 54 dBm Jadi selain itu tingkat keberhasilan pengiriman data ditingkatkan mencapai 100% tanpa paket loss. Jadi di sini juga ada packet ya yang berbasis Docker juga harus memiliki uptime hingga agar sistem ini stabil, dan seluruh data log harus memiliki integrasi waktu yang akurat. Jadi slide ini menunjukkan bahwa proyek tidak hanya berfokus pada fitur tapi juga kualitas performa sistem gitu ya. Kita sip ke ruang lingkup peta. Jadi di sini ada project scope. Ini akan menjelaskan mengenai ruang lingkup project. Di project ini berfungsi pada pengembangan prototype Smart Gate Zero Lag yang mengutamakan responsivitas hardware dan efisiensi komunikasi data. Terus deliver utama dari project ini adalah meliputi unit prototype fiksi berbasis akrilik, source code firmware Arduino, infrastruktur backhead berbasis Docker, sama laporan akhir untuk script ya, laporan ilmiah PKM. Terus kemudian di bagian in-scope-nya, bagian in-scope ini kan mencakup seluruh aktivitas yang memang termasuk dalam project. Jadi contohnya itu perakitan hardware, pengembangan firmware, terus setup MQTT broker, instalasi InfluxDB, dan instalasi Telegram. Sedangkan out of scope itu menjelaskan hal yang tidak termasuk dalam project, yang dimana project ini pada project pembangunan gerbang permanen skala nyata tidak termasuk karena project ini kan hanya fokus pada prototype laboratorium gitu.
Jadi sini juga terdapat asumsi project ya. Sistem yang dimana sistem ini kan disusun di sistem ini diasumsikan bekerja optimal ketika kartu RFID ditempelkan pada jarak 1-2 cm dengan jaringan WiFi stabil. Selain itu terdapat juga kendala project yang dimana durasi pengerjaan dibatasi selama 4 bulan dan anggaran mengikuti platform dana PKM dari Belmawah gitu ya. Yang dimana slide ini juga penting karena dalam manajemen proyek ruang lingkup itu harus jelas agar tidak terjadi scope creep ya. Terus ini ada work breakdown, struktur atau WBS-nya ya. Jadi pada slide ini akan dijelaskan work breakdown struktur atau WBS-nya. Jadi WBS ini digunakan untuk memecah proyek besar menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dikelola. Di dalam proyek Smart Gate RFID ini terdapat beberapa tahap utama. Yang tahap pertama adalah persiapan. Jadi pada tahap persiapan ini dilakukan karakterisasi komponen seperti Node MCU, RFID, RC522 dan servo gitu ya. Setelah itu dilakukan pengujian stabilitas, tegangan dan perancangan skema rangkaian. Jadi tahap kedua di sini nanti kita masuk coding ya. Tahap kedua ini adalah manufacture dan coding ya. Jadi pada tahap ini dilakukan perakitan hardware pada kerangka akrilik serta mengembangkan firmware berbasis algoritma non-blocking. Terus di sini kita masuk tahap ketiga adalah integrasi jaringan, yang dimana tahap ini dilakukan setup Mosquito MQTT broker dan konfigurasi komunikasi publish subscribe pada Node MCU, yang dimana terus bisa masuk ke tahap berikutnya yaitu backend dan database. Jadi pada tahap ini dilakukan implementasi Docker, konfigurasi Node-RED, serta integrasi database InfluxDB. Kemudian kita bisa masuk ke tahap kelima, yaitu komunikasi terhadap pengujian dan validasi ya. Pengujian dan validasi. Jadi pengujian ini kan dilakukan dengan 50 kali tap kartu RFID untuk melihat stabilitas sistem. Selain itu dilakukan pengurutan RTT atau round trip time dan analisis kualitas sinyal WiFi. Dan masuk untuk tahap terakhir yaitu dokumentasi. Jadi pada tahap ini akan dilakukan penyusunan laporan kemajuan, laporan akhir, dan manuskrip publis ilmiah. Dengan WBS ini jadi proyek menjadi lebih mudah dikontrol karena setiap pekerjaan sudah dibagi dengan jelas. Selanjutnya ada scope. Ini adalah scope baseline untuk WBS-nya. Jadi pada slide ini akan dijelaskan scope baseline dan WBS dictionary. Jadi scope baseline ini digunakan sebagai acuan utama dalam pengerjaan proyek, yang dimana di dalamnya terdapat kode pekerjaan, deskripsi aktivitas dan acceptance kriterianya ya. Jadi sebagai contoh pada skema rangkaian ini, tujuannya adalah memisahkan alur daya antar microcontroller dan actuatornya ya. Terus ada acceptance kriterianya adalah koneksi WiFi tetap stabil ketika motor servo itu aktif. Kemudian untuk bagian coding non-blockingnya, tujuannya itu untuk mengganti fungsi delay menjadi milis gitu ya. Acceptance kriteria untuk acceptance kriterianya ya
adalah sistem itu tetap responsif membaca RFID ketika servonya itu bergerak. Selanjutnya untuk pada setup MQTT-nya, acceptance kriterianya ini adalah sorry sebentar laptopnya bersih. Jadi masuk ke MQTT, setup MQTT ya. Setup MQTT ini acceptance-nya itu kriterianya itu adalah data UID berhasil dikirim dalam format JSON tanpa kegagalan koneksi. Lalu pada integrasi Node-RED dan database, acceptance-nya ini adalah seluruh log akses tercatat dengan presisi waktu yang milidetik. Dan pada bagian pengujian latency, acceptance-nya itu adalah rata-rata. RTT harus berada di bawah 100 milidetik. Nah, slide ini kan sini menunjukkan bahwa setiap pekerjaan memiliki target yang jelas sehingga hasil proyek itu dapat diukur secara objektif. Terus incoming charge. Ke simulasi. Masuk manajemen perubahan ruang lingkup. Jadi ini akan saya jelaskan manajemen atau manajemen perubahan ruang lingkup. Dalam proyek IT, perubahan kebutuhan itu kan sering terjadi. Oleh karena itu diperlukan mekanisme change control board atau CCB pada pada proyek ini. CCB itu melibatkan ketua tim dan dosen pembimbing. Contoh perubahan pertama adalah usulan penambahan sensor fingerprint gitu ya, misalnya. Jadi setelah dianalisis, perubahan ini ditolak. Alasannya karena penambahan fingerprint meningkatkan kompleksitas hardware dan membebani microcontroller dan menambah biaya, dan beresiko juga mengganggu target zero lag. Nah, selain itu, perubahan ini berpotensi juga menyebabkan keterlambatan project. Oleh karena itu, perubahan ini dikategorikan sebagai scope creep ya. Terus contoh perubahan kedua adalah penambahan emergency override button, yang dimana perubahan ini diterima karena meningkatkan keamanan operasional dan mudah diintegrasi melalui GPIO not MCU. Selain itu juga dampaknya terhadap biaya dan performa sistem itu sangat kecil. Jadi dari slide ini dapat dipahami bahwa tidak semua perubahan harus diterima, yang dimana dalam manajemen proyek setiap perubahan harus dianalisis berdasarkan dampak terhadap waktu, biaya, dan kualitas. Ya, bisa dari sini. Tadi untuk rata-ratanya bisa dilihat ini. Terus ini udah masuk ruang lingkup. Jadi mungkin pada slide terakhir ini saya coba menjelaskan seluruh baseline ruang lingkup project bersifat mengikat ya. Jadi hasil ini dilakukan agar proyek tetap fokus pada tujuan utama, yaitu pembangunan sistem smart gate RFID dengan performa cepat dan stabil. Yang dimana prioritas utama proyek adalah implementasi algoritma non-blocking,
optimasi komunikasi MQTT, stabilitas sistem backhead, dan monitoring real time. Selain itu, uh, terdapat juga bagian mana tadi, persetujuan database yang melibatkan kedua tim dan dosen pendamping. Dan ini juga penting karena menunjukkan bahwa ruang lingkup project itu telah diverifikasi dan disepakati bersama. Ya, di sini kurang ini ya, ada apa namanya? Ada screenshot yang sudah divalidasi mungkin untuk terakhir ya, kesimpulan akhir ini itu adalah keseluruhan mungkin dari keseluruhan presentasi ini dapat disimpulkan bahwa Project Smart Gate RFID ini tidak hanya berfokus pada juga penerapan manajemen proyek IT secara terstruktur, mulai dari identifikasi stakeholder, penyusunan kebutuhan sistem, penentuan ruang lingkup, penyusunan WBS hingga change management, semuanya dilakukan agar proyek ini berjalan lebih efektif dan terarah gitu ya. Selain itu juga menggunakan MQTT, InfluxDB, dan algoritma blocking itu berhasil mendukung uh, terciptanya sistem akses real time dengan latensi yang rendah. Baik, mungkin sekian aja uh, dari presentasi video hands-on kali ini. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.